Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The Hasan Video. Saya Hasan. Kali ini The Hasan Video mempunyai program baru, yaitu mereview produk-produk, mereview alat-alat yang biasa digunakan untuk project The Hasan Video. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai setting kamera Nikon Z62. Sebelumnya saya sudah mengunggah video review mengenai Nikon Z62, bisa dilihat di pojok kanan atas ini ya. Di situ saya sudah menjelaskan mengenai first impression lah, atau pandangan pertama setelah saya membeli kamera baru yang selanjutnya akan digunakan untuk merekam video dan mengambil gambar di project-project The Hasan Video. Apa aja sih setting-setting di kamera Nikon Z62 ini yang biasa saya gunakan untuk mengambil atau untuk project The Hasan Video. Oke, berikut videonya. Oke, ini langsung saja saya akan memberikan setting yang biasa saya gunakan untuk mengambil gambar di video-video di The Hasan Video, khususnya di fotografi masakan ya. Ketika baru beli kamera Nikon Z62 ini, biasanya itu kalian harus mengatur format tanggal. Nah, format tanggal itu biasanya letaknya di sini. Nah, di time zone and date. Nah, ini ya. Nah, di sini harus kalian atur tanggalnya, time zone-nya. Kemudian kalau udah di setting, klik OK. Nah, setelah itu untuk format tanggal ya bisa diatur juga, mungkin manual di sini. Kemudian formatnya seperti apa? Kalau saya lebih nyaman menggunakan hari, bulan, dan tahun. Nah, kalau ini daylight-nya, daylight saving time-nya off aja. Oke, kalau udah di setting seperti itu, baru kita akan men-set menu-menu berikutnya. Oke, kita awali menu playback menu ya. Menu playback. Nah, kalau ini menu playback ini, kalau hapus ya kita bisa menghapus gambar secara terpilih atau selected image. Kemudian ini kita menghapus berdasarkan tanggal juga bisa. Nah, keren ya. Kemudian all image, wah ngeri banget nih. Pokoknya gitu ya untuk menu menghapus. Kemudian playback folder. Nah, di sini memang di kamera saya ini memorinya ada beberapa folder ya. Ada folder ini NZ62, ada apa namanya all. Nah, kalau saya pilih all aja biar nanti semua yang ditampilkan dalam menu-menu kalau kita pengen preview gambar bisa tampil semuanya. Kalau playback display option, yang ditampilkan apa aja di gambar tersebut. Nah, info-info apa aja kayak gitu. Kalau saya pilih shooting data tentu, kemudian itu aja sih. Nah, sementara ini saya perlu itu. Kemudian, nah ini dual format recording playback. Nah, ini menggunakan apa aja ya? Apakah dua-duanya dipakai ataukah bagaimana? Nah, kalau saya dua-duanya dipakai karena memang ini fitur utama Nikon ya. Fitur utama Nikon khususnya Z62 ini dia support atau menyiapkan 2 slot memori. Tapi kalau Anda milih SD card slot ya boleh. Image review. Nah, image review ini saya off kan karena memang kalau jika di on kan setiap kita shoot gambar nanti hasilnya akan muncul. Nah, berapa detik itu, 2 detik atau berapa detik itu akan muncul gambarnya. Kalau saya ya udah usah lah. Kalau pengen review ya langsung saja saya ngeklik reviewnya. Kalau after delete, ini slideshow, ini cara slideshow-nya seperti apa kayak gitu ya. Yang ini apakah yang di slideshow-nya video sama gambar, ataukah gambar aja, ataukah video aja, ataukah by rating. Nah, gitu ya. Intervalnya berapa detik setiap gambar yang tampil kayak gitu. Untuk rating juga ada di sini menunya. Jadi di rating, pokoknya ini gambar ini ratingnya berapa kayak gitu ya. Dengan cara mengklik atas bawah ya. Ya, di sana ada atas bawah itu, mana tangan saya ini. Nah itu. Nah, itu ada set ya, sebelah zoom itu. Nah, itu diklik atas bawah. Kalau atas nambah
nambah rating, kalau bawah mengurangi rating. Kalau kanan kiri ya untuk memindahkan gambar. Oke. Untuk playback menu seperti itu, saya kira cukup rata-rata. Yang membedakan dengan kamera lama saya, kalau yang di sini tentunya dual format recording sama ini aja sih, slideshow sama rating, sama after delete push show. Ini hampir kebanyakan berarti ya. Loncatan teknologinya yang saya bilang di awal memang jauh. Oke, lanjut ke bagaimana kita men-shoot foto ya, menu foto shooting menu. Jadi menu pengaturan foto ya. Oke, biasanya kalau saya mengambil proyek dahasan video kan objeknya rata-rata makanan ya. Makanan. Jadi biasa untuk settingan awal mengenai sebentar. Saya matikan dulu ya. Oke, settingan menu dialnya itu biasanya saya menggunakan manual. Nah, menggunakan manual ini. Untuk lensa ya, nanti ada settingan lagi manual seperti apa. Untuk lensa biasa saya menggunakan focal length sekitar ini ya, 50 ya, antara 35 dan 50 ya. Dan kemudian untuk proyek kayak semacam memoto produk atau apa yang sudah spesifik, artinya sudah single produk, kemudian kayak makanan apa gitu ya, biasanya saya pakai 50, karena kalau 50 ini kan tampilan real dari ini objek kamera ini ukurannya sama sebagaimana yang mata lihat, artinya ukurannya mirip ya, sama, beda ukurannya sama. Kemudian perspektifnya juga bagus kalau 50 seperti ini. Kemudian saya ambil 35 biasanya kalau objeknya agak banyak saya ambil focal length yang 35 ini. Kalau benar-benar wide, artinya banyak sekali bumbu-bumbu yang harus saya ambil dalam satu frame, biasanya saya hampir menggunakan 24 hampir, kadang-kadang saya ambil 28. Pokoknya saya meminimalisir menggunakan wide length atau focal length yang lebar-lebar kayak gitu saya jarang, karena akan jelek sih hasilnya menurut saya untuk makanan seperti ini. Kecuali kalau memoto ini ya, outdoor atau landscape ya, oke, fine-fine aja. Nah, sekarang kita akan setting foto yang sering saya gunakan dalam proyek dahasan video. Nah, jangan lupa kita atur ini pengaturan mode foto. Nah, ini ya, ini video, ini foto. Nah, mode foto seperti ini hampir mirip ya, hampir sama, cuma ada perbedaannya ada di sini, di image quality. Ya, image quality-nya saya pilih quality fine plus. Fine plus itu artinya lebih ke kualitas gambar, gitu ya, kualitas gambarnya diprioritaskan. Kemudian untuk flash mode ya, ini karena nggak ada flash built-in ya, Nikon Z62 ini dikoneksikan dengan flash eksternal, maka Anda bisa pilih setting ini. Tapi kalau dahasan video tidak menggunakan flash eksternal, cukup menggunakan lampu aja. Kemudian WiFi connection on sama dengan film tadi. Kemudian ini ya masih menggunakan auto fokus ini. Nah, ini menggunakan satuan Kelvin. Kemudian ini, jadi kalau kalian sudah memilih untuk mungkin rencana atau orientasi foto kalian nanti akan dicetak dalam durasi yang resolusi yang tinggi, mungkin ya, saran saya memang masih harus menggunakan RAW ya, atau dalam Nikon itu nama filenya adalah NEF ya. Nah, pilih aja yang large sekalian ya. Tapi kalau kami enggak menggunakan RAW. Kemudian JPG bisa medium dan small, tergantung nanti saya orientasinya seperti apa. Biasanya saya medium, saya jarang sekali pakai large. Oke, selanjutnya ini sama metering, SD card, oke. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau saya menggunakan single. Kalau single ini kita jika ingin mengunci fokus objek, kita memang harus memencet
selalu memencet separuh dari tombol shutter, gitu ya. Kalau continuous ini selalu mencari objeknya, gitu ya. Sarannya ini adalah objek yang selalu bergerak. Objek yang bergerak itu gunakan yang AF continuous. Tapi kalau makan kan jarang bergerak, selalu stay ya, selalu ya di situlah. Kemudian untuk pilihan lain yang manual ini yang benar-benar pengen custom ya, manual, pakai ini ya. Nah ini adalah settingan manual dari lensanya. Kalau Anda memilih MF tadi, manual fokus, nah gitu ya. Kemudian untuk ini saya menggunakan tidak menggunakan dua-duanya. Kemudian vibration reduction, ambil spot biasanya, karena kalau ambil spot ini lebih mereduksi lah, lebih bisa mengurangi goncangan. Auto bracketing saya nggak banyak menggunakan. Kemudian HDR juga saya off kan. Nah ini kalau mau mencoba untuk time lapse ya, dengan penjadwalan ini bisa digunakan ini, atau menu yang lain ini time lapse movie ya. Nah ini bisa Anda gunakan ini. Kadang saya men-shoot proses pengembangan roti bolu di oven, itu proses pengembangannya cuma serut kayak gitu. Saya menggunakan ini saya. Jadi intervalnya setiap foto yang diambil itu berapa detik sekali. Saya set 4 detik sekali ngambil gambar ya. Kemudian waktu syutingnya berapa menit. Nah, saya setting 26 menit. Jadi nanti hasilnya ada 6 detik. Itu adalah hasilnya yang warna hijau itu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Exposure smoothing ini saya on kan biar nanti perpindahan cahaya yang ada di sekitar objek nanti biar halus ya. Exposure smoothing. Kemudian silent photography on. Kemudian saya ambil gambarnya full frame. Nah ini opsional aja sih sebenarnya. Kalau saya ambil yang pilihan ini. Kemudian interval priority-nya saya off kan. Ya gitu, destinasinya kemana? Saya hanya punya SD card, jadi saya pilih SD card. Oke, itu untuk time lapse movie. Kemudian shooting shift ini saya nggak gunakan, silent photography saya off kan. Oke, itu untuk menu-menu yang ada di foto. Oke, kita lanjut ke menu movie-nya. Oke. Jadi jangan lupa ini diatur video dulu, nah baru kita setting. Nah seperti itu ya. Menunya ada di I ini ya. Jadi setelah saya memilih M seperti ini M nih. Kemudian saya akan mengklik I ini. Nah, di sini saya sesuaikan. Kalau project Dasan Video saya selalu menggunakan natural ya, natural ini. Kemudian naturalnya sudah saya custom ya. Cara mengcustom yaitu dengan cara ditekan bawah ya, ini dialing tekan bawah. Nah nanti seperti ini ya. Yang saya custom itu bagian kontrasnya. Kontrasnya ini saya set yang paling kiri atau -3 yaitu. Kemudian hue-nya saya pilih yang +3. Itu aja. Ini pilihan individu ya, pilihan ini menurut saya sendiri sih, karena saya pilih warna-warna flat ya, artinya enggak vivid. Biar nanti waktu editingnya itu kita bebas untuk mengeksplor ini color grading ya, gitu aja. Tujuan saya seperti itu. Nah ini untuk kembali. Nah untuk kembali kita klik I lagi. Selanjutnya untuk ukuran movie-nya itu normal kalau saya. Kemudian frame size and frame rate-nya saya menggunakan 1080, kemudian frame rate-nya 30p. Ya, 30p seperti ini. Oke ya. Ini pilihan lagi pilihan juga ya kalau saya menggunakan itu, karena selama ini masih cukup sih untuk video ukuran
1080 30p ini saya kira udah cukup. Kalau untuk 4K memang belum masuk ke sana juga sih. Ya bagus kalau mau, cuman kami belum. Kalau untuk image area saya pilih FX ya, ada dua ya. Kalau DX itu agak kayak gini, crop ya, dia crop. Nah, kalau DX, kalau FX seperti ini, kalau DX seperti ini. Nah beda ya. Jadi tercrop 1,5. Nah seperti itu. Kemudian WiFi connectionnya saya on kan jika saya ingin menggunakan HP sebagai menggunakan aplikasi SnapBridge ya di handphone. Nah, gitu ya, biar nanti ketika saya mengambil video atau foto itu bisa bisa dihubungkan ke HP untuk monitornya saja ya. Sekaligus ini juga setting setting kontrol lain seperti shutter, kemudian pengaturan ISO, kemudian shutter speed, kemudian bukaan atau aperture itu dari handphone SnapBridge itu bisa. Saya sudah jelaskan ya di sana ya. Kemudian ini electronic VR, vibration reduction saya on kan untuk video dan foto saya on kan, karena saya lebih sering handheld ya. Saya kalau ketika objeknya itu diam, saya lebih sering handheld kayak semacam seperti ini handheld nih seperti ini. Di sini kalau pen zoom seperti itu saya menggunakan electronic VR. Memang masih ada goncangan sih, tapi lumayan direduksi, lumayan hilang, itu aja. Tapi lebih bagus ya pakai gimbal kalau ingin menambah budget ya. Tentu kalau gimbal lebih stabil. Kemudian untuk area fokus mode-nya saya menggunakan area autofocus seperti itu. Tidak menggunakan people ya, apalagi animal, tapi menggunakan auto area AF gitu. Selanjutnya untuk white balance yang sudah saya jelaskan, bahwasanya white balance saya menggunakan satuan Kelvin karena menurut saya lebih akurat dan kita lebih bisa bisa men-set warna ya, suasana warna yang kita inginkan itu apa, kayak gitu aja. Kalau Dasan video saya gunakan yang 4400. Lagi-lagi ini ya pilihan ya, opsional, jadi kalian bisa custom sesuai dengan keinginan. Kemudian kalau ini auto saja sih, dan stereo tentunya ya, saya set stereo. Kalau yang kanan kiri bisa men-setting volume dari mikrofon 20 maksimal volumenya. Kalau saya setting auto. Auto mana? Oke, ini auto ya. Kemudian untuk metriknya saya menggunakan metering ya. Oke, kemudian pilihan kartu memori saya gunakan SD karena saya hanya punya SD ya, SD card. Kemudian untuk ini untuk mereduksi juga saya pilih yang on ya, atau spot boleh, tapi saya biasanya on biar lumayan membantu untuk mereduksi goncangan. Nah ini penting, ini kalau untuk mode film saya menggunakan AF full time, jadi autofokusnya full time, selalu mencari objek yang terfokus gitu ya. Kalau ini AF continuous ini ketika shutter dipencet setengah. Kalau single ini tidak direkomendasikan untuk mode film ya atau video. Saya pilih AF untuk videonya. Oke, saya kira itu untuk bagian ini. Kemudian apalagi ya yang belum ya. Nah ini memang menunya dipisah ya. Kalau sudah pro seperti ini, menu video sama foto dipisah. Kalau foto di atas seperti ini, kalau video di bawah. Oke, saya kira itu ya. Nah kemudian untuk enaknya untuk kamera ini itu ada user setting ya.
Jadi ada 3 user setting di tombolnya itu. Ada di tombolnya ada U1, U2, dan U3 itu maksudnya user 1, user 2, user 3. Kita bisa setting kebiasaan kita dalam fotografi. Mungkin kalau user 1 bisa kita set untuk settingan indoor. Kalau user 2 bisa kita setting untuk outdoor gitu bisa. Karena masing-masing kita beda tempat aja, beda cahaya udah beda settingan. Makanya ini untuk mempercepat setupnya aja. Tadi saya lupa menjelaskan bahwasanya di sini ada pengaturan bahasa ya. Nah, pastikan bahasa Indonesia itu ada di sini, karena jika Indonesia ada di sini berarti ini Anda beli kameranya original atau resmi dijual di Indonesia. Itu maksudnya. Oke, seperti ini ya cara menghubungkan kamera Z62 ke smartphone. Ini pas sekali saya sedang mengambil gambar project THV ya. Telur asin, oke ya. Ini saya ambil. Tapi sebelumnya kamera di setting ini ya. Settingannya antara settingan A, manual atau aperture atau speed, antara itu ya, atau program MASP ini ya, harus di setting terlebih dahulu sebelum menghubungkan ke SnapBridge. Oke, kita cari SnapBridge saya, ini ada di pojok atas. Kita klik SnapBridge-nya, yang belum unduh silahkan diunduh di Play Store. Nah, tampilannya seperti SnapBridge ya. Oke, ini SnapBridge-nya. Ini sudah saya pair ya, sudah saya sambungkan ke smartphone, jadi tinggal di-connect kembali aja Z62 kan. Oke, langkah selanjutnya kita klik ini. Oh ya, pastikan ini wifi-nya aktif ya. Kita klik remote fotografi. Oke, seperti ini, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, seperti ini hasilnya, connecting to kamera. Starting kamera wifi. Jadi ini menggunakan wifi konektivitasnya. Kita tunggu. Ya, kamera ini kayaknya standby, kita hidupkan lagi. Nah, seperti ini. Klik sambung. Udah, saya klik sambung tadi. Oke, sudah berhasil. Nah, jadi displaynya beralih ke smartphone. Nah, ini lihat ya, kamera displaynya mati, ganti ke smartphone saya. Ini tanpa kabel ya, tanpa kabel, menggunakan wifi dari kamera ke smartphone saya. Nah, lihat ini, lihat itu. Jadi ini saya geser-geser ya. Jadi lensa di depan kamera saya terdapat HP saya, makanya ada gambar HP-nya, kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk menu-menunya ini banyak menu-menunya. Kita bisa mengatur speed, bisa mengatur aperture, bisa mengatur white balance, ya. Dan ini menu-menu videografi maupun foto. Kemudian informasi mengenai memori ya. Memori ini bisa merekam 30 menit, sebenarnya lebih dari 30 menit. Cuman ini batas maksimal ya 30 menit. Oke, saya kira itu ya. Baik, demikian video penjelasan dan berbagi pengalaman mengenai setting kamera Nikon Z62 ini. Semoga video ini bermanfaat. Like video ini jika suka dan subscribe channel The Hasan Video bagi yang belum ya. Dan sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.